Halo, perkenalkan nama saya Firly Solihat dengan NIM 1120112234 dari kelas MA 20A6. Nah, di sini saya akan membahas tentang ruang lingkup bank dan lembaga keuangan dengan tema anjak piutang. Nah, teman-teman sendiri itu udah banyak yang tahu nggak sih apa itu anjak piutang? Nah, di sini anjak piutang itu adalah suatu cara pembayaran atau pendanaan jangka pendek dengan memanfaatkan piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan perusahaan anjak piutang adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan, pembelian, pengambil alihan, dan pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Lalu di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan anjak piutang, yaitu ada perusahaan anjak piutang, yaitu faktor perusahaan yang akan mengambil alih atau mengelola piutang nasabah. Lalu ada yang kedua yaitu nasabah customer, pihak yang mempunyai masalah utang kepada klien tersebut. Terus ada penjual piutang, klien, perusahaan yang menjual piutang dagang ke nasabah, kemudian diserahkan ke pihak anjak piutang untuk dikelola. Terus apa aja sih yang dilakuin si perusahaan anjak piutang ini? Nah, di sini ada kegiatan-kegiatannya. Kegiatan anjak piutang meliputi keputusan Menteri Keuangan itu tersendiri. Yang pertama ada pengambil alihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu. Lalu ada yang kedua, pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatannya. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga ini pengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatannya. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan si anjak perusahaan piutang tersebut. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya itu tidak mengharuskan posisi keuangan yang kuat. Lalu ada yang kedua, tidak ada implikasi jangka panjang yang negatif dalam neraca. Lalu yang ketiga itu bila dilaksanakan untuk sekali transaksi atau jangka panjang. Nah, di sini ada yang kekurangannya. Yang pertama biaya relatif tinggi. Lalu yang kedua itu ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi. Lalu yang ketiga itu bisa menimbulkan kesan yang buruk pada pembeli karena pengganti kepemilikan piutangnya itu tersendiri. Nah, di sini ada manfaat anjak piutang. Manfaat anjak piutang dari segi klien yaitu anjak piutangnya. Dari manfaatnya ini ada peningkatan penjualan, pengurangan resiko tidak tertagihnya piutang, memudahkan perencanaan arus kas, memudahkan penagihan piutang. Nah, lalu ada dari segi faktor yaitu perusahaan anjak piutangnya itu ada diskon atau fee charge, lalu ada service atau charge. Dari segi nasabah sendiri atau customer ini kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit dan layanan penjualan yang lebih baik. Nah, itu dari ketiga sisinya ya, dari ketiga sisinya manfaat tersebut. Nah, buat teman-teman sendiri tuh udah agak bingung gak sih antara perbedaan anjak piutang sama debitur, karena kan hampir-hampir mirip tapi ini berbeda ya. Jadi perbedaannya itu dari segi anjak piutang itu ada jual beli piutang, penagihan aktiva produktif, memperlancar arus kas, mengubah penjualan kredit menjadi tunai, terus ada anggunan tidak mutlak, dan terakhir itu hubungan dengan klien sebagai partner. Nah, si perbedaan itu di situ. Nah, lalu si kredit ini proses pengkreditan, menimbulkan utang dengan mobilisasi dana, tambahan aktiva dalam bentuk kas, memerlukan anggunan,
lalu kurang membantu administrasi. Nah, yang terakhir ada mekanisme anjak piutangnya itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada supplier atau klien menjual barang atau jasa kepada pembeli atau customernya dengan penyerahan barang dengan DO yang harus ditandatangani oleh pembelinya. Lalu yang kedua ada klien menjual tagihannya kepada perusahaan anjak piutang atas persetujuan pembeli. Lalu yang ketiga ini ada klien menyerahkan data-data tagihan termasuk faktur-faktur kepada perusahaan anjak piutang untuk pemprosesan. Lalu ada yang keempat yaitu kontrak persetujuan dan pengambil alihan tagihan antar klien dengan perusahaan anjak piutang. Pembayaran penjualan piutang kepada klien atas penjualan tagihan. Lalu pada saat jatuh tempo, perusahaan anjak piutang ini melakukan tagihan atau invoice kepada customer tersebut. Lalu pembeli ini melakukan pelunasan kepada perusahaan anjak piutang itu tersendiri. Nah, cukup dari penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa lebih mengerti atau memahami tentang anjak piutang ini. Jika ada salah atau penjelasan yang kurang dimaksud oleh teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.